Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya, Angger Aditya Yusuf Putuswendi, hadir menyapa Anda. Kali ini, saya berkesempatan untuk membawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu kebelakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, OJK dan BEI lakukan edukasi sekolah pasar modal level 1 kepada mahasiswa Untidar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan edukasi sekolah pasar modal level 1 kepada mahasiswa Untidar pada Selasa 29 April 2025 di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran, dengan peserta dari berbagai fakultas yang bekerja sama dengan OJK dan BEI. Kegiatan difasilitasi oleh kelompok studi pasar modal atau KSPM Fakultas Ekonomi Untidar memiliki tema bijak finansial di era digital, kenali risiko, kelola keuangan, raih masa depan gemilang. Profesor Dr. Iza Mafruhah, SE MSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Untidar, berharap agar peserta sekolah pasar modal level 1 dapat meningkatkan literasi finansial mahasiswa, khususnya dalam memahami investasi yang aman dan legal. Berita yang kedua, diskusi peluang akademik. Untidar menerima kunjungan delegasi KOICA dan Seoul National University. Untidar menerima kunjungan delegasi dari Korea International Cooperation Agency atau KOICA dan Seoul National University Selasa 29 April 2025 di Gedung Kuliah Terpadu Kampus Sidotopo. Kunjungan ini merupakan bagian dari penjajakan kerjasama akademik sekaligus tindak lanjut kegiatan pengembangan kapasitas Rektor Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Dikbudristek bekerja sama dengan KOICA tahun 2024 lalu. Delegasi dipimpin oleh Profesor Ho San Kan yang didampingi oleh Profesor Tae Sup Pak dan Dr. Jang Hyuji dari Seoul National University, serta Dr. Rinexo Sukamadi dari IPB University, yang merupakan mitra utama KOICA di Indonesia. Rombongan disambut hangat oleh Rektor Untidar, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama, serta Dekan Fakultas Pertanian yang menjadi tuan rumah kegiatan. Dalam sambutannya, Profesor Dr. Sugiarto MSI menyampaikan apresiasi dan harapannya dalam kerjasama ini agar jembatan bagi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam hal riset dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan global. Sejalan dengan hal tersebut, Profesor Ho San Kang juga menyampaikan bahwa adanya kerjasama ini dapat meningkatkan rasa saling memahami peluang satu sama lain dan mengoptimalkan potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Pada kegiatan kunjungan ini, juga diadakan ruang diskusi akademik yang melibatkan Sivitas Akademika Fakultas Pertanian dan dilanjutkan dengan kuliah tamu untuk mahasiswa S1 Agroteknologi oleh Profesor Ho San Kang, serta diakhiri dengan tur ke laboratorium terpadu untuk melihat segala fasilitas penunjang yang dimiliki oleh Untidar. Berita yang ketiga, Dies Natalis ke-46, Untidar gelar sidang senat terbuka, orasi ilmiah, dan gala karya. Untidar menggelar sidang senat terbuka, orasi ilmiah, dan gala karya dalam rangka Dies Natalis ke-46 yang berlangsung pada Jumat 2 Mei 2025 di Gedung Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran. Dalam sambutannya, Rektor Untidar, Profesor Dr. Sugiarto MSI, menegakkan kembali filosofi visi Untidar yang baru, yaitu unggul berbudaya, mengacu pada kearifan lokal dan pelestarian budaya Indonesia. Turut hadir pula Rektor Universitas Udayana, Profesor Insinyur Iketut Sudarsana ST PhD, yang dalam kesempatan ini menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Semangat Kolaboratif yang berfokus pada peran strategis budaya dalam pendidikan tinggi untuk membentuk generasi unggul yang adaptif tanpa kehilangan jati diri bangsa.
Dalam kesempatan ini, Untidar juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Untidar dengan beberapa mitra eksternal, yaitu Surojo Hospital, Universitas Pancasakti Tegal, dan Universitas Slamet Riyadi Surakarta, dengan tujuan untuk memperluas jejaring kolaborasi dan penguatan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, dalam serangkaian perayaan Dies Natalis ke-46 juga diisi dengan gala karya, yaitu penganugerahan kepada Civitas Akademika, alumni, serta mitra terbaik dalam beberapa kategori dan pemenang. Berita yang keempat, pelaksanaan UTBK SNBT tahun 2025 di Pusat UTBK Untidar telah berakhir. Tidak ditemukan kecurangan pada saat ujian. Pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer UTBK Untidar telah melaksanakan seluruh sesi ujian Jumat 2 Mei 2025 dengan jumlah sesi UTBK yang dilaksanakan sebanyak 17 sesi yang dimulai 23 April sampai dengan 30 April 2025 serta 2 Mei 2025 dengan lokasi tersebar di 4 tempat, yaitu Kampus Tuguran, Kampus Sidotopo, SMAN 4 Kota Magelang, dan SMAN 5 Kota Magelang. Koordinator Pelaksana UTBK Untidar, Muh Azril SSTPI MSc, menyampaikan bahwa total peserta UTBK yang hadir melaksanakan ujian sebanyak 8.193 peserta dari jumlah keseluruhan peserta terdaftar 8.367 peserta. Sebanyak 174 peserta atau 2,1% dinyatakan gugur karena tidak hadir atau terlambat saat pelaksanaan ujian. Menurut pantauan tim Monef UTBK Untidar, Insinyur Ibrahim Nawawi STMT, tidak ditemukan kecurangan ujian sampai akhir pelaksanaan UTBK di Untidar. Peserta UTBK selanjutnya menunggu hasil seleksi nasional berbasis tes SNBT yang menggunakan hasil UTBK sebagai indikator seleksinya pada 28 Mei 2025. Peserta yang lolos diharapkan langsung mencari informasi registrasi pada laman resmi perguruan tinggi lokasi diterima. Dan sebagai informasi bahwa seleksi mandiri Untidar akan mulai dibuka pendaftarannya pada 20 Mei 2025. Informasi lengkap serta langkah-langkah pendaftaran akan diumumkan melalui laman um.untidar.ac.id. Berita yang terakhir, siap kolaborasi tingkatkan pendidikan, ekonomi, dan pariwisata Kota Magelang. Rektor Untidar berkunjung ke kantor Wali Kota Magelang. Rektor Untidar, Profesor Dr. Sugiarto MSI, didampingi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Profesor Dr. Suyitno ST MSc IPM, serta Ketua Tim Kerja Bidang Humas, Danu Wiratmoko AMD, melakukan kunjungan ke kantor Wali Kota Magelang, Jumat 2 Mei 2025. Dalam kunjungan ini, Rektor beserta rombongan Untidar diterima langsung dengan hangat dan antusias oleh Wali Kota Haji Damar Prasetyono dan Wakil Wali Kota Dr. Sri Harso MKes SPS di ruang rapat Wali Kota. Wali Kota Magelang, Bapak Damar, menyampaikan bahwa supaya Untidar dapat terus meningkatkan sosialisasi jalur penerimaan mahasiswa baru di Untidar hingga masyarakat bawah dan ke depannya, Untidar diharapkan dapat berkolaborasi dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Magelang. Menanggapi hal tersebut, Rektor Untidar, Profesor Sugiarto, juga mengatakan bahwa Untidar membuka akses lebar melalui berbagai jalur seleksi, termasuk seleksi nasional dan mandiri, yang di dalamnya terdapat jalur afirmasi bagi sekolah maupun putra-putri daerah. Selanjutnya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Profesor Suyitno, juga menambahkan informasi mengenai skema dan jenis-jenis jalur penerimaan mahasiswa baru Untidar yang terdiri dari SNBP, SNBT, dan Mandiri. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silahkan kunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya, Angger Aditya Yusuf Putus Wendy, dan segenap kru Untidar TV yang bertugas, pamit undur diri.
Sampai jumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.